Ya, oke guys ya, langsung kita play videonya ya. Seorang murtadin atau apa ya, anggota FPI lah, mantan anggota FPI yang katanya mantan anggota FPI ya, menjadi seorang pendeta atau murtadin lah demi perpuluhan, yaitu Markus Ali. Dan nanti di endingnya itu si goblok satu ini terkena azab cuy, menjelang kematiannya gitu. Lidahnya itu keluar seperti babi atau ular lah gitu. Oke, kita play videonya, kita tonton sang murtadin penghina air zam-zam dan juga Nabi Muhammad SAW. Oke, kita play. Di sini kita akan memahami apa yang disebut Isa. Ya. Isa ini bukan nama. Isa ini adalah gelar. Sehingga Isa itu disebut At-Tauhid. Satu-satunya. Sehingga nama yang terus dihadapkan dan ditulis oleh Al-Quran disebut Al-Masih Isa alaihi salam. Ya. Al-Masih tidak boleh ditaruh di belakangnya Isa. Pasti ditaruh di depannya Isa. Al-Masih ini adalah orang yang diurapi Tuhan. Isa ini adalah At-Tauhid satu-satunya. Alaihi salam itu artinya pemberi, penjamin keselamatan. Sehingga Isa itu dijuluki Nabi pembawa syafaat. Ya, jadi kalau diringkas jadi satu, dia orang yang diurapi Tuhan dan satu-satunya penjamin keselamatan. Bukan salah satu. Satu-satunya penjamin keselamatan. Di Indonesia ini dipercaya oleh saudara-saudara kita di Bani Kedar. Itu ada 25 para nabi dan rasul. Dan hanya ada 2 gelar nabi, yaitu Isa dengan Muhammad. Isa punya gelar AS, Muhammad punya gelar SAW. Nah, tapi sayang di Indonesia, dari mulai zamannya Adam sampai punya Isa itu semua di belakangnya dikasih AS. Saya nggak mengerti bagaimana pola pemikiran di Indonesia. Saya nggak ngerti dia memakai paham yang bagaimana. Yang jelas gelar ini pengakuan seluruh umat Islam di dunia. 2 gelar ini hanya dimiliki 2 nabi. Ya. AS ini artinya Alaihi salam, pemberi, penjamin keselamatan. Sehingga Yesus diberikan gelar Asyukru, perhiasan syafaat, pemberi jaminan keselamatan itu sendiri. Muhammad itu diberikan gelar SAW, Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya adalah peminta jaminan keselamatan. Ini perbedaannya. Sehingga Muhammad diberikan gelar Nabi pembawa sholawat. Yang satu Nabi pembawa syafaat, yang satu Nabi pembawa sholawat. Ya, syafaat ini Ini goblok satu nih emang. Goblok cuy. Sebentar. Nabi Muhammad katanya nabi pembawa sholawat. What the hell? Maksudnya apaan coba? Sedangkan nabi yang satu lagi nabi pembawa syafaat. Ya beginilah cuy, kalau seorang goblok murtadin yang nggak tahu agama ya, yang katanya ngaku mantan anggota FPI ya, ustadz lah ya gitu ya. Dan dia itu jadi seorang murtadin ya, menjadi seorang pendeta demi perpuluhan. Dan dia tadi ngomong katanya Nabi Muhammad nabi pembawa sholawat. What the hell? Goblok emang satu ini. Makanya bagus lah kalau misalkan FPI atau umat Islam itu gak ada orang-orang kayak gini gitu ya. Karena model-model kayak begitu cuman pembawa apa ya, pembawa sial doang cuy. Jadi kalau model-model kayak gini masih ada di FPI ya, atau di agama Islam, bakal hancur cuy. untuk memberikan doa kepada seluruh umat manusia. Sholawat ini meminta doa bagi seluruh umat manusia. Ya. Setiap habis orang sholat, wajib hukumnya baca sholawat. Setiap orang habis ngaji, wajib hukumnya baca sholawat. Allahumma salli ala syedina Muhammadin wa ala ali syedina Muhammad ku anfusakum wa ankum naro. Ya Allah, selamatkanlah junjunganku Muhammad. Wa ala alihi, selamatkan juga sanak kakang keluarganya. Ya. Wa sahbihi, selamatkan juga para sahabatnya. Ya. Ku anfusakum wa alinkum naro, dari ancaman Allah yang berupa neraka.
Jadi kita tinggal memilih. Mau memilih Nabi yang membawa syafaat, atau mau memilih Nabi yang membawa sholawat. Tinggal kita memilih. Dan kita menawarkan kepada umat manusia. Bukan menawarkan agama. Agama tidak bisa menyelamatkan manusia. Tapi kita tawarkan. Mau meneruskan, mengikuti teladan junjungan yang akan memberikan jaminan keselamatan itu sendiri. Atau meminta jaminan keselamatan itu sendiri. Kita sendiri belum tentu selamat. Bagaimana kita bisa mendoakan? What the hell? What the fuck is going on? Ini goblok satu ini cuy. Katanya Nabi Muhammad itu kalau pengen selamat kita harus bersolawat untuk Nabi Muhammad. Ini goblok satu. Tolol, gue kasih tahu buat lu ya. Solawat itu artinya sebagai tanda penghormatan kita cuy kepada Nabi Muhammad, ya kan? Atas perjuangan dia, ya kan, kesabaran dia dalam menghadapi kaum kafir Quraisy dulu, kaum kufar. Dan orang atau umatnya Nabi Muhammad bersolawat itu sebagai penghormatan doang cuy, bukan untuk menyelamatkan Nabi Muhammad di akhirat nanti. Karena Nabi Muhammad tanpa kita bersolawat juga udah di surga cuy, udah selamat gitu. Ini orang goblok satu ini. What the hell? What the fuck is going on? Yang kayak begini ngaku mantan FPI. Ini mah sama kayak si Imad Nudin itu. Begal nasab itu cuy. Apa-apaan coba ya kan? Nabi Muhammad tanpa kita berselawat aja udah selamat. Udah masuk surga lah. Kenapa kita sebagai umat Islam bersolawat? Karena itu sebagai tanda penghormatan. Ibarat kata nih, lu upacara, ya kan, mengibarkan bendera merah putih. Itu kan penghormatan, ya kan, untuk sang pusaka atau untuk para pahlawan-pahlawan lah. Ini orang goblok satu ini. Justru Allah sendiri bersolawat kepada Nabi Muhammad sebagai bentuk kasih sayang, ya kan? Karena Nabi Muhammad itu nabi penutup para nabi dan nabi paling sabar. Walaupun di 25 nabi ada Nabi Ayub yang katanya paling sabar, tapi Nabi Muhammad sempurna. Semua tuh ada di Nabi Muhammad semua. Dan orang satu goblok satu ini yang ngaku mantan anggota FPI ini, si Markus Ali ini, itu gila cuy. Demi perpuluhan dia rela jadi murtadin, ya, kayak si Taipudin itu satu itu yang kabur ke Amerika itu, yang sekarang jadi gembel di sono. Akan sang pemimpin, ya. Jadi hadirnya sholawat itu ada riwayatnya sendiri. Ketika Muhammad pada usia 61 tahun, Muhammad tidak bisa mendeteksi racun yang masuk di dalam tubuhnya, ya. Karena Muhammad diracun oleh istrinya sendiri. Jadi yang meracuni Muhammad waktu itu adalah istrinya sendiri. Istri yang ke-17. Jadi istrinya Muhammad itu total semua 22. Istri yang ke-17 ini meracuni dia. 2 tahun. Kata orang Jawa lagi, digawe kembang amben. Mati gak mati, urip gak urip, mudune surat Yasin. Ya. Mudune surat Yasin. Kita melihat sekarang, saudara-saudara kita, ketika mereka melihat orang sakit, orang lagi nazwa, orang yang lagi sekarat, pasti diturunkan surat Yasin. Jadi surat Yasin dibaca, membuat satu pernyataan, lek mati lang mati yo, lek urip lang uripo. Waktu itu juga begitu, karena waktu dibacakan surat Yasin tidak sembuh, malah nazak tidak karu-karuan. Akhirnya Muhammad mengumpulkan seluruh keluarga dan para sahabatnya untuk memberikan doa keselamatan supaya segera hari itu juga nyawanya dicabut. Nah, setelah diturunkan bahasa sholawat ini dengan kata-kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, baru Muhammad meninggal. Ini satu hal yang paling terpenting yang perlu kita garis bawahi supaya kita bisa memahami kekristenan yang kita bawa, agama yang kita bawa. Sebab kalau kita mempropagandakan bahwa agama kita ini paling benar, kita harus mempertanggungjawabkan kekristenan kita di tengah-tengah umat Islam. Ya. Kaping kali, yang Islam niku napa kok salat subuh karena mereka yakin bahwa Yesus itu nanti akan datang ke muka bumi ini pada hari kiamat itu nanti tepat pada subuh.
Dua masalah inilah yang membuat orang-orang Islam bangun dari tidurnya dan sujud menyembah di dalam sholat subuh. Tiang Islam niku saged menghargai kebangkitan Tuhan Yesus, saged taweden karena sing jenenge Isa alaihissalam niki makin lugi dinten kiamat pas subuh. Kenapa kita sebagai anak-anaknya jauh daripada semuanya itu? Bapak Ibu Saudara sekasih, ada satu masalah yang terpenting ketika saya ada di Medina sana. Ada satu hal yang terpenting bahwa orang-orang yang berangkat naik haji itu kalau pulang itu yang selalu dibawa adalah air zam-zam. Ya, itu sudah pasti air zam-zam itu nomor satu dibawa. Dan jenengan ziarah tenggone tanggi sing langsung diki mulai kaji. Niku sing dipadosi pertama kali banyu zam-zam. Namun yang menjadi permasalahan saat ini, adakah kebenaran di balik air zam-zam ini? Ya, mereka memburu air zam-zam. Dan Masjid Sunan Ampel niku air zam-zam satu botol aqua itu dijual 12.500. Itu pun diopos dengan air sumur Sunan Ampel. Begitu mahalnya mereka mengeluarkan uang puluhan juta masuk ke Medina untuk membeli air zam-zam. Tapi betulkah bahwa air zam-zam ini ada? Ini yang menjadi permasalahannya. Betulkah bahwa air zam-zam ini ada? Ya. Ketika kita melihat sebuah sumur di sana, sumur itu ditulis dengan tatanan bahasa Lima orang tolol cuy. Ya. Si Markus Ali ini emang orang tolol satu ini. Dia menghina Nabi Muhammad, katanya Nabi Muhammad diracun oleh istrinya. Bego, lu kalau nggak tahu sejarah Nabi Muhammad, diem mendingan, ya kan? Nggak ada Nabi Muhammad dari semua istrinya itu meracuni Nabi Muhammad. Yang setahu gue nih, yang meracuni Nabi Muhammad itu seorang wanita Yahudi atau budak dari seorang kafir Quraisy yang demi duit dia rela menaruh racun di makanan atau minuman Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad itu bukan diracun cuy sama istrinya, bukan. Nggak ada hadis atau sejarah istri Nabi Muhammad meracuni Nabi Muhammad, gak ada. Ada satu orang wanita, tapi seorang wanita Yahudi kafir, seorang budak lah gitu, bukan istri Nabi Muhammad. Nih goblok, ini ngarang cerita cuy. What the hell, what the fuck is going on? Lam mim. Alif itu Allah, lam itu air, mim itu kehidupan. Dipercaya bahwa sumur ini mengeluarkan sumber air kehidupan. Menungso niku sing dindani niku banyu. Banyu niku wonten lambange tenggone Gusti Yesus. Orang Buddha itu yang dinantikan juga Yesus. Tanya ke orang Buddha. Di dalam kitab Veda 268, di sana dikatakan bahwa seluruh umat Buddha menantikan Buddha terakhir. Saudara kita Bani Kedar juga menantikan Yesus. Di dalam surat As-Sukr 61 jelas di sana dikatakan, wa innahu la ilmu sya'ati fala tantaruna wattabi'uni hada siratal mustaqim. Sesungguhnya Isa hakim yang adil, dia akan menjadi hakim yang adil. Ya, itu ada dalam surat As-Sukr 61. Menjadi hakim yang adil. Fala tantaruna wattabi'uni hada siratal mustaqim. Apa kata Isa di sana? Ikut aku. Aku ini jalan yang lurus. Jadi Al-Quran sudah memberikan gambaran bahwa Al-Quran memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk ikut Isa. Belum pernah ada satupun ayat yang mengatakan bahwa Muhammad ngomong ikutlah aku ini jalan yang lurus, itu belum pernah ada. Tapi hanya ada satu kata, ikut aku, kata Isa, sebab aku ini jalan yang lurus. Ya. Seringkali saudara kita dalam sholat wajib, seringkali dia yang membacakan pasti surat Fatihah. Dalam ayat yang ke-6 seringkali dibaca dengan kata-kata ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Bagaimana cara kita bisa menginjil? Kita bawa Alkitab. Ini baca Yohanes, Tuhan Yesus ngomong aku jalan kebenaran dan kehidupan. Tak masuk. Dia akan tertawa, propaganda katanya. Al-Quran bertanya, Al-Quran juga harus memberikan jawaban. Karena kenapa? 75% Al-Quran, seluruh yang ada dalam Al-Quran, 75% sumbernya diambil dari Alkitab. Seluruh yang ditulis di dalam Al-Quran tentang Yesus tidak ada satupun kesalahan. Tidak ada satupun. Jadi jangan kira Al-Quran itu sebenarnya hanya terjadi kesalahpahaman. Contoh kecil, kalau kita melihat acara Idul Adha. Ini mah orang goblok cuy. Katanya semua yang ada di Al-Quran itu diambil dari Alkitab. What the hell? Bego.
Markus Ali, pendeta yang Allah azab cuy. Justru Al-Quran itu penyempurna ya. Penyempurna kitab-kitab terdahulu cuy, seperti Taurat, Injil, Zabur, ya kan? Pokoknya Al-Quran itu penyempurna. Dan Alkitab sekarang yang dipakai oleh oten-oten ya, atau kaum Kristen itu, atau non muslim lah, itu isinya palsu semua cuy. Karena perjanjian lama itu dihapusin sama dia semua, diganti perjanjian baru yang babi haram, zina haram, mabok haram, itu halal semua. Jadi ini ngarang satu ini. Markus Ali ini ngarang. Demi apa? Demi cuan, perpuluhan di gereja. Menurut Islam yang disembelih itu adalah Ismail. Menurut orang Kristen yang disembelih ada Iska. Kalau saya sudah lagi bicara bau masakan gini, perlu saya keroncongan malian. Ya. Ya. Tapi benarkah ini? Coba tanyakan ke saudara-saudara kita di Bani Kedah. Ya. Saudara kita di Bani Kedah itu kalau lagi bicara, itu pasti yang ditanya hanya satu. Endi dalile. Nah, bapak-bapak itu juga tanya begitu. Endi dalile nang Al-Quran lek sing dibeleh iku Ismail. Dudukno dalile, dudukno ayate, dudukno kitabe. Tidak ada satupun ayat yang menyampaikan bahwa yang disembelih itu adalah Ismail. Tidak ada satupun ayat. Ya. Justru yang disembelih oleh Ibrahim menurut Al-Quran adalah Iska. Walaupun nanti pada akhirnya diganti domba. Jadi Al-Quran tidak pernah ngomong Ismail. Di dalam kitab suci Al-Quran yang diomongkan yang disembelih itu bukan Ismail. Ada banyak contoh kecil orang Islam tidak percaya kepada penyaliban. Bagaimana mungkin? Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang tidak mengakui bahwa Yesus itu tidak disalib. Al-Quran mengakui mulai dari kelahiran, keselamatannya, dari penyaliban sampai dibangkitkan hidup kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita melihat di dalam surat Maryam 33, yang saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, jelas di sana dikatakan, selamatlah ketika aku dilahirkan, kata Isa. Selamatlah ketika aku mati. Selamat pula ketika aku dibangkitkan hidup kembali. Dan pada ayat 34 jelas di sana dikatakan, Isa fa innahu rasulullah kalimatu. Isa selalu mengatakan perkataan yang benar, yang mereka selalu berbantahkan kebenaran itu. Dan dia adalah rohnya Allah itu sendiri. Dan dia adalah kalimatuhu nur jannah. Dia adalah firman yang hidup dan cahaya surgawi. Itu Isa. Setelah saya banyak hal, 3 tahun ketika saya di Afghanistan, ada banyak pembicaraan dari tokoh-tokoh Islam di sana. Kenapa orang Islam itu bisa benci sama orang Kristen? Satu, timbulnya roh iri hati. Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang membicarakan bahwa umat Islam ini dijamin keselamatannya. Tidak ada satupun. Dan tidak ada satupun mengatakan bahwa bangsa Arab ini adalah umat pilihan yang diberkati oleh Tuhan. Ini nggak ada. Mereka bertanya, untuk apa aku percaya kepada Al-Quran? Kalau Al-Quran ternyata membicarakan agamanya orang lain, membicarakan orang lain, membicarakan junjungan lain. Hal sesuatu yang nggak masuk akal. Muhammad ditulis di Al-Quran itu cuma 2%. Yesus ditulis di Al-Quran 75%. Sesuatu yang aneh. Harusnya itu Yesus ditulis 2%, Muhammad ditulis 70%. Ini keterbalikannya. Sehingga banyak orang Islam mulai berpikir, kenapa kok bisa begini? Dia terus cari. Dia kepingin tahu diberkatilah Al-Abraham, Al-Yakub, Al-Iska, dan harus ditambah Al-Ismail. Al-Quran tidak pernah menemukan dan menulis satu ayat pun tentang diberkatilah ala Ismail. Selalu dikatakan diberkatilah ala Abraham, ala Iska, dan ala Yakub. Ini orang goblok satu cuy. Katanya di Al-Quran itu nggak ada kata-kata atau nama Ismail. Goblok satu ini. Surah Al-Baqarah itu udah tertulis jelas ada nama Nabi Ismail di situ. Ini orang goblok satu, demi duit, demi cuan, dia rela murtad gitu, menjadi seorang pendeta perpuluhan. Dia bilang katanya pengorbanan atau sembelih Nabi Ismail tuh nggak ada di Al-Quran. Kan gue bego satu nih. Dan dia juga bilang katanya nama Nabi Ismail tuh nggak ada di dalam Al-Quran. Justru di Al-Baqarah, surah Al-Baqarah itu ada nama Ismail. Allah sebutkan di situ. Ini goblok satu ini. Anak Ismail, mereka protes.
Mereka protes, kenapa Tuhan ini nggak adil? Sangat-sangat tidak adil. Di mana letak Ismail? Kalau kita mau kembalikan kepada Alkitab, Al-Quran ini merespon dengan kejujurannya. Kenapa? Karena Ismail menurut Alkitab memang tidak pernah ada berkat. Ya, berkat yang dicurahkan Tuhan kepada Ismail dikarenakan satu hal, permintaan dari bapaknya. Kalau bapaknya tidak minta berkat kepada Tuhan untuk dicurahkan kepada Ismail, Tuhan nggak akan memberkati Ismail. Jadi Tuhan memberkati menganugerahkan kepada Ismail karena permohonan Ibrahim. Sehingga Al-Quran tidak pernah, mereka mulai bingung. Kenapa? Dari kecemburuan ini akhirnya mereka membuat satu hal yang sangat paten. Al-Quran tidak boleh dibahasakan. Al-Quran harus dibahasakan sesuai dengan bahasa aslinya. Apa yang terjadi di Indonesia? Terjadilah sebuah tatanan bahasa Iqra, tata cara membaca Al-Quran. Baca tok itu sudah ibadah. Baca tok itu sudah dapat pahala. Di akhir zaman, wong Kristen melok-melokan Iqra. Alkitab cuma dibaca tok, ora dilakoni. Kalau menurut orang Islam baca Al-Quran ini dapat pahala dan ibadah. Menurut keyakinan orang baca Alkitab ini bukan ibadah, ini bukanlah pahala. Sebab apa? Mojo gak dilakoni ya percuma. Ya, tanya kan? Salah tafsir jemaat kepada pendeta. Pagi kita baca satu pasal. Ya sudah dibaca satu pasal, mari benar ditutup sudah selesai. Enggak banyak kan seperti mereka. Ikro. Dan ketika sumur yang ada di sana itu disebut sumur alif lam mim. Coba periksa nanti di Al-Quran. Tidak ada satupun ahli penterjemah yang berani mengatakan ini. Nggak ada. Nggak ada. Dan air sumur yang masuk ke Masjidil Haram itu tempat untuk orang-orang ambil wudhu. Ya, itu di pagar betis. Jadi sumur itu tidak boleh dilihat oleh satupun juga. Jadi orang-orang yang berangkat naik haji itu hanya lihat dari luar pagar betis. Sebagai mitos dia percaya bahwa sumur itu mengeluarkan sumber air kehidupan yang disebut air Zam-Zam. Yang boleh masuk ke sumur itu melihat, yang boleh masuk di dalamnya Ka'bah itu hanya ada dua turunan, Habaib dengan Syekh. Ulama besar pun tidak akan boleh masuk kalau tidak mempunyai gelar Habaib. Ya, Habaib ini merupakan silsilah turunan. Ya, orang yang disebut Habaib itu bukan sekedar orang Arab bisa disebut Habaib, tidak semua orang Arab bisa disebut Habaib. Jadi Habaib ini memang ada silsilah. Orang kalau berani memberikan nama Habaib, berarti orang itu pasti mempunyai faktor keturunan dari Muhammad itu sendiri, disebut Habaib. Kebetulan kami sendiri dari keluarga Habaib, jadi kami mendapat izin respon positif untuk melihat sumur itu selama saya ada 4 tahun di sana. Apa yang terjadi? Jadi di sumur yang besar itu, di dalam sumur itu nggak ada airnya, kosong, kering. Yang menjadi pertanyaan kita saat ini, lantas yang dibawa orang-orang yang pulang naik haji ini apa? Ya, padahal dia yakin diambil dari sumur ini, padahal sumur ini kosong. Ternyata dari dam yang besar ini disuling oleh orang-orang Arab. Ya, disuling untuk dijadikan air Zam-Zam. Jadi sebenarnya yang dibawa oleh orang-orang pulang dari Mekah masuk ke Indonesia ini bukan air Zam-Zam yang ada di dalam sumur ini. Tapi yang benar adalah air Zam-Zam made in PDAM Arabia. Jadi memang itu air PDAM, bukan air Zam-Zam yang ada dalam sumur ini. Sesuatu hal yang sangat mengerikan. Tapi mereka begitu percayanya, yakin. Karena kenapa? Manusia ini sangat membutuhkan sumber air kehidupan. Berapapun nilai harganya dia beli. Kita harus berbangga jadi orang Kristen. Karena kita mempunyai alas sumber air kehidupan gratis. Yang dibutuhkan cuma satu, air Zam-Zam. Ya. Orang-orang yang berangkat ke Mekah itu sebenarnya tidak lebih dari sebuah ziarah dan tur saja. Ya. Setelah itu dia putar Ka'bah. 7 kali keliling Ka'bah. Dia putar. Kalau bapak-bapak ibu lagi ke sana, kalau melihat orang-orang di sana, itu kalau kita duduk termenung, saya pernah sama teman-teman saya, beberapa santri di sana, duduk termenung sambil berpikir. Ketika orang-orang itu putari Ka'bah, lempar batu sumbro, itu mulai saya berpikir. Pikiran saya hanya satu. Kenapa permainan anak kecil ini dibawa ke sini? Coba anak kecil ini kan senang muter-muter. Habis muter keliling Ka'bah, 7 kali keliling, setiap orang mencium Hajar Aswad. Rebutan, ngambung Hajar Aswad itu rebutan. Hajar Aswad itu dihuni dari 8.888 jin yang dikepali satu jin yang namanya Huda Al-Fitiri. Ngambung jin rebutan. Bojone gak tau diambung, jin diambungin nang kono. Harus gak lumayan lah wong-wongnya. Ngambung jin itu rebutan. Ya ini kan mulai pikiran manusia ini perlu diperiksakan ke psikiater. Jin diambung rebutan. Loh betul orang mencium Hajar Aswad itu tidak semua orang naik haji bisa. Rebutan itu Hajar Aswad itu. Habis mencium Hajar Aswad, berangkat beberapa kilo, ambil batu. Nah ini kan tulisannya arek cilik. Ambil batu, di situ ada batu besar. Di sini ada tembok sedikit pemisah, di sini ada batu kerikil, sumbro. Batu kecil dia, batu gede. Kayak. Jadi dia melempar terus batu-batu itu dianggap. Jadi dia melempar, disebut pelemparan batu sumbro.
Awalnya hati saya bertanya, ketika orang-orang itu percaya bahwa setiap pagi batu Zumbro kerikil itu ada di situ lagi. Dan tanyalah orang itu pada juru kunci, apa jawabnya orang-orang di sana? Batu Zumbro niki mutu swarga. Saya mulai berpikir, mosok Gusti Allah ku ngurusi kerikil untuk swarga. Coba kita berpikir, swarga iki apa nggone kerikil? Mosok Gusti Allah iki gak duwe kerikil nang bumi, cek adohe ngedokno kerikil tutup. Oh, ini halnya nggak lazim. Karena apa? Setiap hari itu dibuat lempar habis. Tapi setiap malam batu yang dilemparkan sana dibawa juru kunci lagi, dimasukkan sini lagi. Ya, perputaran. Dan orang-orang yang menghadap kepada makamnya Nabi Muhammad itu banyak. Ada yang minta pesugihan, ada yang minta supaya tubuhnya laris, ada minta proyeknya bisa berhasil, ada yang minta nomor togel. Banyak kan di sana? Iya, banyak kan. Sampai-sampai ada saya naik haji ke sana itu saya. Ini mah orang goblok cuy ya. Orang ngarang ini satu ini. Ini si Markus Ali ini ngarang ini. Pendusta dia ini. Dia tadi ngomong katanya air Zam-Zam atau sumber Zam-Zam itu nggak ada airnya. What the hell? What the fuck is going on? Ini ngarang cuy. Makanya baguslah Allah azab di waktu dia sakaratul maut, ya kan? Lidahnya itu keluar. Lu tahu biawak lah, kayak biawak begitu, kayak babi lah, keluar lah gitu. Sialan cuy. Katanya orang lempar jumroh itu seperti anak kecil yang muterin lapangan. What the hell? Anjing. Ya oke. Jadi videonya itu panjang banget ya. 45 atau 6 menitan lah. Kalian bisa tonton di YouTube ada, di Facebook juga ada video panjangnya ya. Karena ini gue cuma bikin reaction doang di YouTube dan gue ambil poin-poinnya ya. Oke. Jadi intinya si kafir atau murtadin laknatullah ini, Markus Ali itu kena azab cuy. Ada videonya waktu dia tuh menjelang sakaratul maut atau kematiannya. Kematian yang sangat tragis. Yang orang Islam itu tidak akan atau menghindarinya lah gitu ya. Nggak mau lah mati dalam keadaan kafir kayak begitu. Dan si Markus Ali ini lidahnya itu keluar cuy. Ya seperti biawak lah gitu, keluar. Di saat kematiannya gitu atau sakaratul maut lah. Oke, kita ke videonya. Video Markus Ali terkena azab cuy. Oke. Cikidot. Detik-detik sakaratul maut atau akhir dari sang murtadin laknatullah Markus Ali. Oke, kita play videonya.